Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 2C akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mengatasi motivasi belajar pelajar SD dengan monopoli puzzle yang di mana kelompok 3 ini beranggotakan Bang Maulana Irfan, saya sendiri Maryam Soliha, Alfia Najwa Al-Aida, dan Mauren Virgiani Az-Zahra. Untuk presentasi pertama akan dijelaskan oleh Mauren, saya persilahkan. Apa sih motivasi belajar itu? Yang pertama, dari Gufron dan Risnawati. Motivasi adalah sebuah dorongan yang berada di dalam diri yang menyebabkan seseorang mampu melakukan sesuatu. Sehingga motivasi belajar adalah sebuah dorongan yang membuat seseorang mampu untuk melakukan proses pembelajaran. Yang kedua, dari Sertika Ningrum. Motivasi belajar merupakan keseluruhan gaya penggerak di dalam diri seseorang untuk belajar. Dengan kata lain, motivasi belajar adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang agar mampu melakukan kegiatan pembelajaran. Motivasi belajar adalah salah satu faktor yang menggerakkan seseorang dan berada di dalam diri mereka sendiri agar mampu melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya, latar belakang masalah akan dijelaskan oleh teman kami, Alfiana Joel Aida. Saya persilahkan. Latar belakang masalah. Yang pertama, minat bermain lebih tinggi daripada minat belajar, sehingga motivasi anak belajar menjadi turun dan akhirnya prestasi belajar juga menurun. Penyebabnya yang pertama, minat belajar dikalahkan oleh keinginan untuk bermain. Yang kedua, metode pembelajaran yang monoton dan kurang menarik. Dan yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang kaku. Akibat atau dampak. Yang pertama, proses pembelajaran tidak berjalan efektif. Yang kedua, prestasi belajar menurun. Yang ketiga, masa depan terancam. Untuk alternatif penyelesaian masalah akan dijelaskan oleh Bang Maulana Irfan. Saya persilahkan. Ya, untuk alternatif penyelesaian masalah seperti yang sudah disinggung dari slide sebelumnya, itu kan ada penyebabnya. Yang pertama ada minat belajar dikalahkan oleh keinginan untuk bermain. Jadi alternatif penyelesaian masalahnya sendiri itu kami memodifikasi media pembelajaran agar dapat menarik minat para pelajar. Cara gimana? Dengan menyatukan kegiatan pembelajaran dengan bermain. Pengaplikasiannya itu belajar dengan monopoli puzzle. Belajar dengan menggunakan media monopoli puzzle adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggabungkan proses belajar yang biasa dan bermain. Pembelajaran ini dilakukan dengan mengganti media pembelajaran menggunakan monopoli yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar pada saat bermain tersebut pembelajaran juga mampu berlangsung secara bersamaan. Nah, apa sih monopoli puzzle? Jadi monopoli puzzle sendiri itu adalah monopoli yang dimodifikasi, rancangan pembentukan papannya disusun hampir sama dengan monopoli yang biasa. Akan tetapi perbedaannya terletak dengan bentuk papan dan isi papan permainan. Monopoli puzzle dibuat dengan menggabungkan permainan monopoli dengan permainan puzzle life size game board. Isi papan permainan monopoli yang telah dimodifikasi agar terisi oleh mata pelajaran sekolah dasar secara umum. Karena kan kalau monopoli biasanya itu isinya kayak nama kota atau nama negara. Cuman kalau di sini
diisi dengan mata pelajaran sekolah dasar seperti agama, bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Tiap-tiap papan permainan mata pelajaran itu akan didesain seperti sebuah permainan puzzle sehingga tidak hanya melatih kemampuan akademik mereka, tetapi juga motorik dan kreativitas diharapkan ikut berkembang. Nah, selanjutnya akan saya alihkan. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut bahwa ini adalah rancangan desain untuk monopoli puzzle yang akan kami buat. Nah, di sini dimulai dari start, di barisan pertama ini ada mata pelajaran agama. Nah, ini ujian harian dan kuis berhadiah itu diganti. Kan pertamanya kalau monopoli yang dasarnya itu kesempatan dan dana umum, tapi kita di sini mengubahnya menjadi ujian harian dan kuis berhadiah. Selanjutnya untuk, di monopoli biasa itu kan kalau kita menginjak posisi tertentu, maka mereka akan dimasukkan ke ruang penjara. Nah, ini kami ubah modifikasinya seperti yang ada di sekolah, ketahuan mencontek, maka masuk di ruang BK dan akan ditahan di bagian ini, yaitu ruang BK. Nah, selanjutnya untuk bahasa Indonesia di selanjutnya ada barisan bahasa Indonesia dengan di tengahnya ada kuis berhadiah. Selanjutnya untuk waktu istirahat bebas kemana saja itu pengganti dari di perjalanan bebas kemana saja dalam monopoli biasa. Lalu dilanjutkan barisan ketiga ada matematika dan barisan terakhir ada pelajaran IPA. Nah, ide dari pembuatan monopoli puzzle ini terinspirasi dengan permainan monopoli biasa yang bisa dilihat di sini dan ada permainan puzzle, living puzzle itu board life game. Jadi dia kayak permainan puzzle tetapi dapat dilakukan secara seperti ini. Nah, untuk menjelaskan bentuk-bentuk modifikasi dalam permainan dan cara bermain monopoli puzzle ini, pertama, papan permainan dibuat menjadi sebuah kepingan puzzle yang dapat dibongkar pasang. Nah, seperti yang telah disinggung sebelumnya oleh rekan saya, bahwa puzzle ini bahwa monopoli ini akan dibuat menjadi sebuah kepingan puzzle dan diharapkan dapat dapat melatih kemampuan motorik dan kreativitas mereka. Nah, makanya ini kita buat jadi kepingan puzzle, jadi bisa dibongkar pasang dan bisa dimodifikasi posisinya. Untuk kedua, susunan kota yang ada dalam permainan monopoli diganti menjadi kumpulan mata pelajaran yang telah disinggung sebelumnya. Ini kan tujuannya untuk meningkatkan motivasi belajar. Maka semua barisan-barisan yang ada dalam permainan monopoli biasa yang awalnya itu adalah kota dan semacamnya itu kita ubah menjadi mata pelajaran. Ada yang mata pelajaran agama, matematika, IPA, bahasa Indonesia. Nah, kenapa kita ambil 4 mata pelajaran itu? Nah, 4 mata pelajaran itu adalah mata pelajaran umum dan emang kayaknya paling wajib kalau di masa-masa SD itu, apalagi kan matematika, bahasa Indonesia, dan IPA itu sebelum ujian nasional dihapuskan itu menjadi faktor penentu mata pelajaran yang akan dilakukan untuk ujian nasional. Nah, selanjutnya pion monopoli didesain 3D sehingga permainan lebih interaktif dan menarik. Nah, 3D itu gimana sih? Nah, pionnya itu kayak tadi. Sebelumnya dicontoh ini nih. Nih, pionnya akan dibuat seperti ini. Nah, jadi ini kan bentuknya 3D, jadi lebih menarik dan interaktif. Lalu pembelian tanah dimodifikasi menjadi penguasaan materi sehingga rumah dan hotel diganti menjadi cenderamata penghargaan. Maksudnya tuh gimana sih? Kan kalau dalam sistem permainan monopoli biasa itu ada yang dinamanya membeli tanah, membeli kota tersebut. Nah, dalam permainan monopoli puzzle ini pembelian tanah tidak hanya dilakukan dengan cara membayar menggunakan uang dana monopoli tersebut, tetapi juga diikuti dengan pengujian materi. Nah, pengujian materinya itu materi apa sih? Pengujian materinya sesuai dengan barisan yang akan dibeli. Nah, sehingga rumah dan hotel diganti menjadi cenderamata penghargaan. Nah, rumah dan hotel ini sistemnya tuh kayak diubah, dia masih hampir sama penggunaannya dengan rumah dan hotel, tetapi dia namanya diganti menjadi cenderamata penghargaan.
Lalu selanjutnya sistem penjara diubah menjadi ruang bimbingan konseling. Nah, yang seperti sudah saya singgung sebelumnya bahwa sistem penjara diubah menjadi ruang bimbingan konseling agar seperti sistem di dalam sekolah. Jadi bisa kita katakan bahwa monopoli puzzle ini adalah sebuah monopoli yang didesain untuk simulasi pembelajaran di dalam sekolah. Tetapi dibuat pembelajarannya itu tidak monoton dan dilakukannya secara permainan. Keenam, yaitu untuk pembelian dan pembayaran sebagai akibat menginjak wilayah tanah dimodifikasi menjadi tidak hanya memberi uang permainan, tetapi juga harus diikuti dengan menjawab pertanyaan terkait mata pelajaran tersebut, yang sama seperti poin keempat yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah sistem kesempatan diubah menjadi kuis berhadiah, sehingga dengan menjawab pertanyaan kuis di kartu ini akan mendapatkan imbalan. Maksudnya sih gimana? Kan kalau kesempatan di monopoli itu kita bisa menjawab pertanyaannya dan kita dapat hadiah uang dana dari bank monopoli itu. Tetapi kalau di sini kita ubah sedikit jadi menjadi kuis berhadiah. Pertanyaannya itu pertanyaan random dari semua mata pelajaran yang telah dimodifikasi agar lebih, gimana ya, yang bisa mengasah keterampilan berpikir mereka lah menjadi kreatif. Lalu sedangkan untuk dana umum diganti menjadi tes dadakan di mana para pemain yang gagal menjawab dikenakan denda. Nah, dana umum kalau seingat saya itu dalam permainannya kalau kita, berhasil menjawabnya, kita itu dikasih, reward dari uang monopolinya. Tetapi kalau tidak, kita bisa dapat hukuman gitu untuk bayar di menggunakan uang monopoli milik kita sendiri. Lalu selanjutnya, para pemain yang memiliki banyak wilayah di mata pelajaran beserta sertifikat penghargaannya dinobatkan sebagai pemenang. Nah, itu pastinya udah pasti ya kalau pemenangnya itu adalah orang yang memiliki penguasaan mata pelajaran di hampir semua bagian dan sertifikat penghargaannya juga banyak. Nah, saya kira sekian atas, presentasi kami hari ini. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya terkait, produk kami atau tentang latar belakang masalahnya nih, bisa banget memberikan pertanyaan melalui kolom komentar. Saya akhiri presentasi hari ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.